Semua usaha bisa ditiru, tapi rezeki tidak bisa ditiru, itu kuncinya. Jadi buat teman-teman pengusaha lain-lain, jika usaha Anda ditiru orang, Anda jangan khawatir, jangan panik. Masih kuncinya, rezeki sudah ada yang ngatur, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah diberi waktunya untuk datang sini. Saya tertarik untuk menanyakan beberapa pertanyaan dari saudara kembar ini yang sangat luar biasa untuk merintis usaha. Untuk pertanyaan awal, Mas, bagaimana kalian bisa merintis usaha ini mulai dari awal, usaha banyak cabang, sablon, lukis, potong rambut, dan lain sebagainya. Mungkin bisa kita share di sini untuk berbagi pengalaman. Monggo. Untuk pengalaman saya buka usaha itu karena kenapa? Karena dengan usia muda kita memang harus inovatif dan lebih kreatif. Ya, pertama saya buka usaha, misalkan usaha potong. Kenapa? Karena potong rambut waktu itu tahun 2016 belum banyak yang buka usaha. Jadi saya buka itu, waktu pertama buka itu masih sepi. Nah, berapa tahun lagi rame, dan ketika itu rame saya tambah lagi usaha saya, yaitu usaha lukis. Nah, lukis juga begitu. Itu yang paling rame lukisan sketsa wajah. Nah, jadi waktu itu saya masih duduk, waktu masih kuliah semester 5 sampai 6 itu saya merintis, yaitu terima jasa lukis sketsa wajah pakai pensil. Saya jual mulai harga murah, yaitu 25.000 per wajah. Mulai rame, saya naikkan lagi seharga 50.000 per wajah sampai 100.000 sampai sekarang. Nah, untuk usaha sablon ini yang megang, yang merintis adalah saudara saya. Sebelumnya siapa namanya? Oke, perkenalkan untuk nama saya Hendra, dan ini Hendri. Nah, jadi kembar identiknya. Saya merilis sablon itu tahun 2018. Nah, Sekitar 3 tahunan, Mas. Iya. Ya dulu saya itu ikut orang cari pengalaman, dan kemudian saya ada banyak rezeki modal, akhirnya ditabung buka sendiri. Dan sampai sekarang alhamdulillah masih ada orderan gitu. Berarti untuk usahanya ini ada bidangnya sendiri-sendiri ya? Iya. Sablon, dua, tapi ada pangkas rambut, lukis. Dan alangkah baiknya kita juga solid. Maksudnya solid itu saling kerjasama. Kerjasama. Misalkan saya dapat orderan sablon, saya lempar ke dia. Dia juga begitu sebaliknya, dapat orderan lukisan, lempar ke saya gitu. Nah, berbagi, saling memasarkan. Dulu kok memutuskan untuk buka usaha sendiri itu butuh waktu jangka berapa lama? Dari sebelumnya kan ikut orang. Nah, saya buka sendiri. Nah, itu keputusan seperti apa? Saya buka sendiri itu butuh waktu 1 tahun lebih. 1 tahun lebih, ya. Itu untuk nabung modal itu. Luar biasa banget ya, kita dulur kembar bisa membuka usaha baru dan belum menikah ya, belum menikah, ada yang sudah. Tentu ini menjadi motivasi yang luar biasa bagi kita, khususnya warga Tuban. Nah, terus Mas, untuk kendala dan hambatan yang kalian jalani dalam tanda kutip ini kan bukan usaha mudah, bukan modal kecil, tapi bukan modal besar. Nah, untuk antisipasi itu bagaimana, Mas? Untuk kendala ngelukis dan potong rambut itu, kendalanya pertama itu modal, tapi modalnya cuma satu kali. Seperti ngelukis ya, modalnya kan sedikit. Misalkan kita modal beli cat, beli alatnya cuma sekali kan, nanti kan hasilnya jangka tahun-tahunnya kan masih bisa dipakai. Jadi ini agak enak, dan untungnya juga lumayan kalau lukis ya. Kalau potong juga mungkin kendalanya, mungkin kita hanya membeli modal seperti silet, nah itu saja, mungkin bedak, seperti peralatan yang sederhana. Tapi kalau misalkan lukis juga begitu, cat, tapi sekali modal
misalkan sudah berapa tahun baru beli lagi. Nah, untuk keuntungan juga banyak kalau ngelukis itu. Misalkan kita modal pensil, penghapus, kertas berapa sih, mungkin seharga, misalkan kita kategorikan seharga habis 50.000 lah. Nah, nanti kita jual lukisan itu kan hasilnya juga mendapatkan berkali-kali lipat. Misalkan satu lukisan harga 100.000, itu satu lukisan, belum lagi yang lainnya. Mungkin misal kemarin saya tahun 2019 saya masih kuliah itu tahun 2017-an itu saya dapat job lukis itu banyak. Karena kenapa, di waktu wisuda itu teman-teman semuanya itu kasih wisuda sketsa. Nah, misalkan satu orang ada yang harga 150, jadi saya dapat 10 lukisan itu hampir 1 juta satu minggu. Nah, belum yang lainnya, potong juga begitu, apalagi sekarang bulan Ramadan atau nanti menjelang hari Lebaran. Nah, itu juga begitu. Dulu saya masih harga 5.000 tahun 2016, itu potong baru buka menjalankan 1 bulan, karena saya buka bulan Mei mungkin 2016. Nah, potong saya modal sekitar habis berapa ya, modal 3 jutaan membangun tempat potongnya itu, buka 3 juta modal. Terus habis itu Lebaran saya dapat untung banyak. Kenapa? Menjelang Lebaran itu tahun 2016 itu potong belum begitu rame, orang-orang masih belum punya usaha potong, masih hanya sekitar berapa ya lokasi potong itu di daerah Soko itu, mungkin pasar Soko sini mungkin hanya berapa titik lah. Saya buka itu harga 5.000 paling murah. Nah, 5.000 itu dulu, yang lain-lainnya masih 7.000. Jadi saya masih di bawahnya mereka. Kenapa? Untuk menarik pelanggan. Jadi teman-teman harus melihat kondisi dulu, keadaannya ekonomi, keadaannya pemasaran di sini gimana. Nah, semakin banyak usaha kita juga harus semakin murah dan semakin nyaman. Nah, itu potong juga enak, karena kenapa, kita modal sekali langsung sampai berapa tahun baru kita upgrade gitu. Untuk lukis juga begitu Mas, sama sablon tuh hambatannya itu kalau masalah dana itu hambatannya, kalau jumlahnya pesanan banyak kita butuh modal itu banyak, karena kita beli screennya Mas, screen buat nyablon itu buat alat-alat juga banyak, itu membutuhkan banyak. Dan dulu kan masih pakai apa? Belum pakai ini? Oh, dulu masih pakai itu setrika manual biasa. Ya, biasanya manual. Terus mulai ada uang, akhirnya mulai di-upgrade ke yang lebih baik lagi, seperti jepretan namanya apa? Alat press baju. Iya, ada pakai manual. Alat press kan jadi nggak perlu setrika, sudah langsung rapi ya. Kalau dulu setrika gini kan kalau lencu atau kenapa langsung disetrika. Sekarang pakai press dan itu tambah listrik juga ya. Iya, listrik, biaya listrik itu juga mahal. Dulu kan pakai listrik yang kecil, jadi kurang kuat, jadi kita tambah lagi untuk dayanya listrik tinggi. Jadi pengerjaan lebih cepat. Sekarang juga kan mejanya dulu pakai manual Mas. Meja manual itu meja yang dibentuk tripack tipis, agak segini mungkin berapa senti, 2 senti mungkin, digunting bentuk seperti ini. Nah, manual. Ya, sekarang pun tetap manual. Tapi dibantu lebih itu. Maksudnya lebih lebar sekarang. Dan pakai alat curing ya. Alat curing pemanas. Curing itu pemanas. Jadi enak. Kalau dulu kan pakai halogennya gini, seperti sekarang, potong gitu. Sekarang pakai curing yang cepet ngeringkan, itu pakai tinta cat. Untuk aktivitas di lain sablon, terus lukis, terus potong, itu mungkin ada kesibukan lain? Ada, saya yaitu ngajar di SLB Kapas Bojonegoro, anak-anak ABK. Saya kebagian anak-anak kelas tunawicara. Terus selain itu guru, saya ikut kampung dongeng Tuban. Kadang juga ikut workshop itu juga, ikut pameran gitu. Saya selain sablon itu, jadi mencari promosi. Secara promosi itu kayak semacam mahar lah, lukisan lah, bantuin ini mencari kesibukan itu. Mahar juga Mas ya? Ya, membuat mahar juga, bantu promosi kesibukan. Buat online semua. Online ada P. Untuk pemasaran dan manajemen produknya ini gimana Mas? Kan ini banyak banget usaha yang dibangun. Nah, kita membutuhkan manajemen tim, atau kita berdua sendiri, atau lewat sosial media, atau teman-teman, atau gimana ini untuk untuk saya waktu masih kuliah gitu enak.
Karena kan waktu kuliah kan teman banyak dan peluang juga banyak. Kenapa? Kita misalkan kita punya teman, Mas, aman mau tak ajak bisnis apa Mas? Bisa bisnis mempromosikan usaha saya. Apa? Lukisan. Nah, misalkan anak ini dapat lukisan dari saya, dapat orderan, nanti kamu tak kasih separuh harga, misalkan 25% atau 50%. Jadi anak itu semangat. Kenapa? Dulu uang dulu kita tahun 2016 itu sudah banyak 50.000. Tahun 2013 25.000 juga banyak dulu itu. Nah, itu cara kita merekrut atau memasarkan usaha kita itu untuk lukisan. Sablon juga sama seperti itu. Misalkan ada orang atau teman kita suruh gini, tolong bantu saya promosikan, nanti ya tak kasih. Nah, jadi anak ini mempromosikan usaha sablon, misalkan dapat kaos, hitung satu kaos dapat 5.000 atau 10.000, tinggal menghitung misalkan anak ini dapat berapa lusin atau sampai 100 lusin, itu malah tinggal menghitung per kaos berapa. Ada bonusnya sendiri. Ya, bonus sendiri. Kadang masih dikasih uang juga bonus untuk makan atau dan lain-lain. Mungkin ada produk atau hasil sablon yang sudah jadi yang ingin ditunjukkan ke teman-teman atau dulur-dulur di pemuda berdikari. Ya, ini hasil sablon DTF. Ini bahannya apa? Ini bahan kain katun Combat 30S. Jenis sablonnya sablon DTF. Untuk sablon satuan kita menggunakan sablon DTF. Kalau lukisan pakai Plastisol. Karena apa? DTF itu lebih simpel dan lebih cepat. Berarti butuh 2 hari sudah jadi. Jadi pekerjaan semakin cepat. Jadi dan orang itu tidak kecewa. Jadi kan orang-orang minta kan cepat-cepat semuanya. Jadi kita menggunakan sablon DTF, sablon kilat namanya. Dengan harga 70.000. Sudah sama-sama kaosnya. Kualitas distro dijamin awet. Untuk pas proses sablonnya sendiri Mas, mungkin ada kendala apa yang pernah dialami selama ini? Ya, kalau mati, terus solusinya gimana? Kalau kendala itu biasanya yaitu listrik, kan pakai listrik loh sablon. Berarti lampu mati, padam kadang. Itu solusinya gimana Mas? Nunggu. Iya, itu nunggu listrik nyala lagi. Nggak bisa ya kalau nggak bisa, soalnya sablon itu pakai alat listrik. Sekarang semua pakai alat listrik. Kenapa? Karena lebih ringan, lebih cepat dan hasilnya memuaskan. Soalnya kalau sablon ini kan dikeringkan di matahari nggak bisa, karena catnya cat tintanya khusus yang bagus. Khusus pakai itu. Dulu kan pakai matahari, cat yang apa namanya, cat apa? Cat rubber. Saat karena menggunakan tinta Plastisol, jadi harus pakai itu curing. Cat rubber itu dulu kan pakai manual seperti sinar matahari listriknya itu. Jadi dipanaskan di luar rumah, kena sinar matahari, berapa lama baru kering. Kalau ini sekarang cepat, baru berapa detik atau berapa menit kering langsung. Sehari bisa menghasilkan berapa? Sehari tuh bisa menghasilkan tuh 100 kaos bisa. 100 kaos bisa. Iya, tergantung kita kalau pengen cepat gitu. Tergantung juga mejanya ya. Kalau mejanya semakin banyak, kita makin cepat. Kalau misalkan meja kita hanya 6 atau 12, mungkin waktunya juga proses waktu lama, ada lama. Untuk nama-nama akunnya mungkin bisa di-share. Untuk nama akun Facebook saya namanya @Hendra_Si_Kembar. Dan untuk WA bisa langsung tulis 0857 459 72 900. Dan untuk Instagram namanya Hendra Si Kembar 15. Nah. Ya, kalau saya untuk Facebook namanya Hendri Sablon Si Kembar Konveksi. Dan untuk Instagram Hendri _C _ Si Kembar. Ya itu. Ya, kalau untuk tanyakan langsung WA, kalau mau pesen kaos langsung chat lewat inbox WA. Boleh. Inbox bisa 08564776 905. Biasanya kalau bulan Mei kan kadang saya sering giveaway namanya itu, bagi-bagi hadiah ya. Kadang itu. Kenapa bulan Mei? Karena hari usaha saya. Berdirinya usaha saya bulan Mei. Kemarin saya sudah 2 kali giveaway, yaitu lukisan. Nah, gimana caranya? Gampang. Kadang tak suruh daftar. Nanti caranya mudah, cuma
nunggu atau lihat videonya saja. Misalkan saya tahun kemarin 2020 mungkin bulan Mei kemarin saya bagi-bagi lukisan 10 sketsa sebingkainya. Nah, lukisan wajahnya orang-orang semua. Yang ikut kemarin hampir 100 orang, Mas. Dari luar Tuban juga banyak, Demak, Surabaya, Bojonegoro, Semarang, banyak, Mas. Kemarin giveaway saya lewat apa? Lewat Facebook dan lewat WA saja atau Instagram. Jadi sangat mudah giveaway-nya, cuma ikut saja, daftarkan nama Anda dan chat inbox saya seperti WA, nanti saya hubungi nama Anda ketika nama Anda menang. Langsung saya, jika ada yang menang, kemarin yang menang 10 orang, langsung saya minta fotonya, saya lukis, langsung 2 hari 3 hari jadi, langsung saya kirim sebingkainya ke rumahnya, free ongkir kemarin. Nah, kemarin banyak. Sekarang juga ada yang minta tolong, Mas, gak giveaway lagi tahun Mei, bulan Mei ini belum, masih proses. Rencananya juga begitu. Ini juga mungkin ya bagi-bagi kaos untuk gitu. Bulan itu Oktober. Itu Mas yang membagikan rezeki. Iya, juga bulan kemarin juga begitu. Puasa kemarin itu kita dapat job bikin masker. Kita habis 10 sak. Mungkin 10.000 masker kita jual. Itu lainnya kita bagi-bagi. Kenapa kita dapat banyak? Kita punya kenalan, guru saya itu suaminya juga ikut gitu, seperti ikut apa ya, bisnis seperti masuk kalangan bupati gitu loh. Dia dapat job, disuruh bikin masker, kasih uang gini, modal gini, belikan kebutuhan pokok untuk masyarakat, dibagikan. Jadi kemarin saya dapat tawaran masker 10 sak. Nah, masker kain. Saya kasih per masker itu harga 2.700 ya. Itu 700 gitu. Dijual lagi tuh ya, tahu dijual berapa. Yang penting kita dapat itu. Jadi kita dapat uang mungkin sekitar itu, modalnya kita modal berapa ya kemarin? Untuk 10 juta lah. Nah, 10 juta modalnya. Tapi dapatnya lebih ya. 6 tuh. 6 juta untungnya. Bersih 6 juta. Jadi modalnya banyak, dapatnya juga banyak. Itu hanya berapa minggu ya pekerjaannya? 2 minggu. Kita jahit kemarin itu 2 minggu. 2 minggu. 1 minggu dapat 1.000 masker. Satu hari ya? Satu hari. Oh iya, 1 hari dapat 1.000 masker. Kan 2 minggu tuh. Usaha jahit juga. Iya. Jahit dan lain-lain. Udah terima lengkap konveksi. Terakhir Mas, ini kan sebagai contoh untuk generasi Tuban khususnya, muda tapi sudah berani memutuskan untuk usaha sendiri, berani berdiri di kaki sendiri tanpa tanda kutip meminta-minta orang tua ya mungkin ya. Ini motivasi untuk kita semua harus gimana Mas? Satu ya, intinya pertama kita harus minta doa restu pada orang tua, karena dengan adanya orang tua jadi anak itu bisa maju. Tanpa doa orang tua anak juga tidak bisa. Jadi siapa yang berani modal, berani usaha, karena usaha kenapa? Namanya pengusaha itu satu kuncinya, satu berani, jangan takut rugi, jangan takut bersaingi, dan kedua apa? Jangan jangan malas, jangan mudah banyak. Kadang kan usaha gini, saya punya teman usaha, misalkan dia buka usaha tapi dia takut rugi, untet-untetan pengen buka tapi takut rugi. Ada juga yang buka usaha tapi sudah buka berapa minggu dia sepi, langsung tutup lagi, down pikirannya, langsung ntar guling tukar, guling apa namanya, guling tukar. Jadi usaha itu satu ya kuncinya, telaten, sabar, telateni wae, telaten, sak oleh-oleh disyukuri apa anake, nanti lama-lama akan membuahkan hasil. Nah, seperti kita menanam padi, suatu saat akan panen. Nah, gitu. Untuk pemuda-pemudi, saya ingin pemuda-pemudi itu buka usaha semuanya. Ya tergantung tetap modalnya itu, walaupun dikit ya kita tetap berusaha sedikit dulu, buka modal sedikit dulu nggak apa-apa. Ntar kalau udah ada rezeki kita mulai lagi lah, tambah apa yang kita membutuhkan itu usahanya. Yaitu pokoknya tetap fokus sama usahanya itu dan sabar pokoknya intinya. Manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka akan berhasil, itu aja kuncinya. Tak tahu ya, karena semua usaha bisa ditiru tapi rezeki tidak bisa ditiru, itu kuncinya. Jadi buat teman-teman pengusaha lain-lain, jika usaha Anda ditiru orang, Anda jangan khawatir, jangan panik. Masih kuncinya, rezeki sudah ada yang ngatur, itu aja. Jadi tetap
usahanya semangat. sama, rezekinya tetap berbeda. Jangan sampai mengecewakan pelanggan itu aja. Terima kasih banyak telah berbincang-bincang dan sharing pengalaman. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pada kali ini bisa bermanfaat dan bisa memotivasi pemuda-pemuda khususnya yang ada di Tuban untuk membuka usaha sesuai dengan bidang dan kemampuannya masing-masing, Mas ya. Terima kasih. Cukup itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.